Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas alur cerita sinopsis Kulfi. Lovely memang wanita brengsek. Karena ia tidak ingin melihat Kulfi di dalam rumahnya, ia pun berusaha ingin mengeluarkan Kulfi dengan cara memberikannya dia racun. Kemudian setelah dipastikan kalau Kulfi sudah tidak sadarkan diri setelah meminum susu yang dicampuri dengan racun, Lovely pun membuangnya di terminal. Sedangkan dia sendiri setelah memberi Kulfi racun, ia pun berniat akan bunuh diri di sebuah rel kereta api bersama Amaira. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video dari Babang Teyeng. Di episode kali ini, Sikander betul-betul tidak menduga kalau endingnya akan sangat menyakitkan. Dimana kala itu, dia dan Kulfi berusaha menyambut kedatangan Lovely setelah beberapa hari Lovely tidak pulang ke rumah lantaran kesal. Bahkan Lovely sendiri sampai disalahkan oleh Tony, ayahnya. Namun kali ini kedatangan Lovely sendiri tentu saja Sikander langsung menyambutnya lantaran keinginan anak-anaknya, yaitu Kulfi dan Amaira, agar dirinya tidak jadi bercerai. Dan oleh karena itu, Sikander walaupun terasa sakit akan memperbaiki hubungan mereka lagi. Lalu keesokan harinya Lovely sengaja berbicara dengan Kulfi. Ia mengatakan kalau ia sebetulnya tidak ingin tinggal di rumah ini, mengingat ia sendiri bersama Sikander awalnya merasa bahagia sebelum kedatangannya. Namun sedikit pun Kulfi tidak mencurigainya, karena Lovely tiba-tiba saja baik kepadanya. Akan tetapi ternyata dibalik kebaikan si gembrot ini punya rencana yang sangat picik, yaitu dia ingin menyingkirkan Kulfi dari rumah ini dengan cara meracuninya. Sehingga di saat Lovely memberikan susu kepada Kulfi, sedikit pun Kulfi tidak curiga kalau itu sebetulnya adalah racun yang sangat mematikan. Kulfi pun akhirnya meminum susu itu. Kemudian setelah menghabiskan susu itu, Kulfi pun memeluk Lovely lantaran ia tidak menyangka kalau hari ini Lovely akan baik kepadanya. Tentu saja mendengar Kulfi berucap terima kasih kepada dirinya, sedikit pun Lovely tidak menyangka kalau anak seperti Kulfi akan berkata seperti itu. Padahal ia sendiri sudah meracuninya. Hingga tidak lama kemudian, Kulfi akhirnya tidak sadarkan diri di pelukan Lovely. Kemudian Lovely pun akhirnya membawa Kulfi ke sebuah terminal yang jauh dari rumahnya. Lalu setelah ia memastikan kalau Kulfi sudah berada di tempat yang aman, ia pun menghubungi Sikander dan menjelaskan bahwa di saat ia di terminal, tiba-tiba Kulfi menghilang. Tentu saja mendengar kabar berita seperti itu, Sikander pun langsung panik. Lalu ia pun berusaha menghubungi Lovely, namun handphonenya tidak bisa dihubungi lagi. Dan untuk memastikan keadaan Kulfi, Lovely pun kembali naik ke dalam bus itu. Lalu ia pun kembali memeriksanya. Karena waktu itu Lovely sengaja membiarkan Kulfi tergeletak di dalam bus itu. Dan ia pun ingin memastikan sambil dia melihat ke kanan dan kiri karena ia takut kalau dirinya diketahui oleh orang lain. Di saat menyembunyikan Kulfi, kemudian setelah mendengarkan kabar dari Lovely tentang keadaan Kulfi, Sikander pun begitu panik. Lalu
ia pun menghubungi satpam itu kalau dirinya akan pergi ke terminal. Sedangkan lain halnya dengan Lovely. Setelah dirinya memastikan kalau Kulfi sudah tidak bernyawa lagi, ia pun melangkahkan kakinya di antara puing-puing bangunan bersama Amahira. Sedangkan Sikander yang baru saja tiba di terminal, dia pun kebingungan. Ia harus mencari Lovely dan Kulbi di mana. Kemudian Sikander pun melangkahkan kakinya. Sambil sesekali Sikander pun bertanya kepada orang-orang yang ada di situ. Siapa tahu mereka pernah melihat gambar yang Kander tunjukkan, yaitu Kulfi dan Lovely. Sementara itu, ternyata Lovely sendiri, rupanya dia ingin membuktikan kesetiaan Sikander kepada dirinya. Apakah Sikander lebih memilih dirinya ketimbang Kulfi? Kemudian, dia pun berencana akan pura-pura bunuh diri. Ia pun sengaja berdiri di tengah-tengah rel, menunggu kereta lewat. Berhubung Amahira sendiri tidak bisa mengajak Lovely pergi meninggalkan tempat itu, Amahira pun langsung memeluk ibunya. Namun, setelah Lovely tiba-tiba menyadari kalau Kulfi masih hidup, ia pun memastikan kalau ia benar-benar akan bunuh diri. Karena ia malu dan takut kalau seandainya Kulfi buka suara kepada ayahnya bahwa dirinya lah yang akan meracuninya dan akan membunuhnya. Sedangkan Kulfi sendiri begitu terkejut kala ia melihat Lovely berdiri di atas rel. Lalu Kulfi pun berusaha melambaikan tangannya agar Lovely dan Amahira melihat keberadaan dirinya. Ternyata usut punya usut, Kulfi bisa terbebas dari racun yang sangat mematikan itu. Karena sewaktu di dalam bus ada orang-orang yang sangat baik menolong Kulfi, dan mereka mengetahui kalau Kulfi terkena racun. Sehingga para penumpang bus itu ada yang mengerti dan memahami. Lalu ia pun memberikan penawar racun kepada Kulfi. Hingga akhirnya Kulfi pun terbebas dari maut. Kulfi memang anak yang berhati mulia. Walaupun ia sendiri tahu bahwa dirinya sudah diracuni oleh Lovely, tetapi saat ia melihat Lovely berada di tengah-tengah rel, karena ia takut kereta yang lewat akan menabrak ibunya, ia pun terus berteriak dan berusaha meyakinkan Lovely agar pergi dari tempat itu. Namun, sepertinya si gembrot ini sudah terlanjur malu kalau Kulfi akan mengadu kepada Sikander, dan oleh karena itu, ia pun memastikan kalau dirinya memang akan bunuh diri. Karena ia sudah terlanjur sakit hati oleh Kulfi. Dan benar saja, tidak lama kemudian kereta itu pun datang. Amahira yang sudah melihat kereta itu sudah mendekati tubuh ibunya, ia pun terkejut. Apalagi Kulfi. Kulfi terus berteriak meminta Lovely agar pergi dari rel itu. Namun, sepertinya Sikander yang saat itu mencari keberadaan mereka, Kander sempat mendengar gogorowokan Kulfi yang terus berteriak meminta agar Lovely meninggalkan tempat itu. Dan benar saja, Sikander akhirnya menemukan Lovely dan juga Kulfi. Ia pun berlari dan karena terburu-buru dengan kecepatan kereta api yang sebentar lagi akan menabrak Lovely, hingga akhirnya Sikander berhasil mendorong tubuh Lovely yang gembrot bagaikan buntalan karung goni itu. Kemudian Sikander pun baru menyadari kalau sedari tadi Kulfi memanggil namanya, dan ia pun terkejut sekali kalau ia melihat di tempat mana tadi ia melihat Kulfi berdiri di atas rel dan kini sudah tidak ada. Sikander pun berlari. Bahkan dia sambil menangis karena ia hanya bisa menemukan sepatunya. Di saat waktu itu, Kulfi sendiri memang kakinya nyangsang di antara rel, dan Kulfi pun tidak bisa kemana-mana. Namun, di saat Sikander terus berteriak memanggil nama Kulfi, aparat kepolisian pun datang, dan mereka pun menjelaskan kalau Kulfi tidak mungkin tertabrak kereta karena kereta yang lewat hari ini dipindahkan jalurnya. Dan
benar saja, di saat waktu Kulfi menjerit-jerit, ternyata sudah mendekati tubuhnya. Rupanya, kereta itu pun berbelok, hingga akhirnya Kulfi pun selamat dari maut, karena dia tidak jadi tertabrak kereta api. Nah, guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus serial drama India Kulfi yang tayang setiap hari hanya di ANTV. Dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Babang, sekali lagi Babang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.